Sintesis asam metil ester 4 amino 3 nitrobenzoat. Berikut merupakan topik yang akan dibahas. Topik pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui cara mensintesis asam metil ester 4 amino 3 nitrobenzoat. Topik kedua adalah konsep praktikum. Sintesis asam metil ester 4 amino 3 nitrobenzoat adalah reaksi esterifikasi Fischer sederhana yang dirancang sebagai eksperimen yang digunakan dalam pembelajaran pengantar kimia organik. Senyawa ini disintesis selama kurang lebih 3 jam. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memetilasi senyawa asam 4 amino 3 nitrobenzoat melalui esterifikasi Fischer menggunakan metanol sebagai pelarutnya dan asam sulfat pekat sebagai katalisnya. Padatan kuning cerah akan dihasilkan pada sintesis ini dan kemudian akan dimurnikan menggunakan ekstraksi cair-cair, dan proses ekstraksi akan dipantau dengan perubahan warna yang nyata. Produk kemudian akan dianalisis dengan kromatografi lapis tipis dan menggunakan spektroskopi IR. Topik ketiga merupakan alat dan bahan. Sebelum memulai praktikum, yuk kita pastikan kembali untuk mempersiapkan hal-hal berikut. Alat-alat yang akan digunakan dalam praktikum ini adalah timbangan analitik, kertas perkamen, kertas saring, corong kaca, pipet pasteur, hot plate, magnetic stirrer, gelas ukur, gelas beker, corong pisah, labu alas bulat, kondensor jaket, klem, statif, sambungan 24x40, vakum kaca 24x40, Erlenmeyer, kaca arloji, dan yang terakhir adalah spektrofotometri IR. Setelah mempersiapkan alat-alat, kita pun juga harus mempersiapkan bahan-bahannya. Bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum sintesis ini ada asam 4 amino 3 nitrobenzoat, metanol, asam sulfat, natrium bikarbonat, etil asetat, diklorometana atau DCM, dan yang terakhir adalah silika gel. Topik keempat adalah langkah kerja. Pertama, 4 asam amino 3 nitrobenzoat disiapkan. Kemudian, asam 4 amino 3 nitrobenzoat ditimbang pada neraca analitik sebanyak 150 mg dan kemudian dimasukkan ke dalam labu alas bulat 25 ml. Selanjutnya, siapkan metanol dan kemudian ukur pada gelas ukur sebanyak 10 ml. Labu alas bulat diletakkan di atas hot plate dan diberikan magnetic stirrer. Kemudian 3 tetes asam sulfat pekat ditambahkan ke dalam labu alas bulat, lalu dipanaskan. Reaksi akan dipanaskan hingga reflux dan didiamkan pada keadaan reflux selama kurang lebih 1 jam. Selanjutnya, siapkan 20 ml larutan natrium bikarbonat jenuh. 20 ml larutan natrium bikarbonat jenuh ditambahkan ke dalam labu alas bulat guna untuk mendinginkan reaksi. Kemudian, campuran yang dihasilkan akan dipindahkan ke dalam corong pisah dengan bantuan corong. Selanjutnya, 20 ml etil asetat diukur dan ditambahkan ke dalam corong pisah yang sama. Tahap selanjutnya adalah tahap ekstraksi. Pada tahap ini, corong pisah akan dilepaskan tekanannya secara berkala dengan cara membuka tutup corong pisah dan kemudian menutupnya kembali. Lalu, tutup corong pisah akan dibuka untuk mengeluarkan air dari lapisan natrium bikarbonat yang terbentuk akibat ekstraksi. Selanjutnya, 20 ml larutan natrium bikarbonat jenuh ditambahkan ke dalam corong pisah yang berisi lapisan natrium bikarbonat yang tersisa dan kemudian ekstraksi dilanjutkan. Langkah keempat hingga langkah keenam diulangi sampai lapisan natrium bikarbonat bersih. Lapisan natrium bikarbonat dipindahkan ke dalam Erlenmeyer dan divakum menggunakan metode destilasi. Produk yang dihasilkan akan dilarutkan kembali dalam larutan etil asetat dan disaring untuk menghilangkan garam natrium dari produk tersebut. Produk yang sudah disaring akan dipekatkan hingga kering. Produk yang dihasilkan akan dianalisis menggunakan kromatografi lapis tipis. Proses kromatografi lapis tipis dilakukan dalam 100% diklorometana atau DCM dengan S sebagai senyawa 4 amino 3 nitrobenzoat, reaksi sebagai campuran reaksi yang dipantau selama reaksi berlangsung, P sebagai produk yang dihasilkan yaitu asam metil ester 4 amino 3 nitrobenzoat dan kemudian akan divisualisasikan di bawah sinar UV. Jika diperlukan, analisis kembali akan dilakukan menggunakan spektrofotometri IR. Topik kelima adalah mekanisme reaksi. Berikut merupakan mekanisme reaksi dari sintesis asam metil ester 4 amino 3 nitrobenzoat. Topik keenam adalah pertanyaan. Pertanyaan terkait praktikum. Pertama, apakah senyawa yang digunakan dapat membahayakan?
Sebutkan keberbahayaan dari senyawa yang digunakan dan perilaku proteksi apa yang dapat kita lakukan. Kedua, di dalam praktikum ini, apakah fungsi dari penambahan asam sulfat pada saat reflux? Terakhir, jelaskan mengapa larutan natrium bikarbonat jenuh digunakan dalam ekstraksi cair-cair. Topik ketujuh adalah keberbahayaan dan safety lab. Di dalam topik ini, ada pun keberbahayaan yang dapat disebabkan oleh bahan-bahan yang kita pakai dalam praktikum sintesis ini. Yang pertama adalah diklorometana. Diklorometana diduga sebagai zat karsinogen. Yang kedua ada metanol. Metanol itu sangat mudah terbakar. Dan metanol juga dapat menyebabkan keracunan akut, kebutaan permanen, dan bahkan kematian jika masuk ke dalam tubuh melalui konsumsi, inhalasi, dan penyerapan melalui kulit. Yang ketiga, ada asam sulfat. Asam sulfat memiliki efek korosif pada jaringan manusia, dengan kemampuan menyebabkan kerusakan pada kulit, mata, dan juga organ pernafasan. Yang keempat, ada natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat dapat menyebabkan iritasi pada mata. Selanjutnya ada etil asetat. Etil asetat merupakan cairan uap yang sangat mudah terbakar. Etil asetat dapat menyebabkan iritasi mata yang serius. Terakhir, ada asam 4 amino 3 nitrobenzoat yang dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, dan juga saluran pernafasan. Nah, karena pada praktikum ini kita menggunakan senyawa yang berbahaya, maka dari itu kita memerlukan adanya proteksi diri dengan cara memakai APD. APD yang kita kenakan adalah kacamata. Kacamata pengaman harus dipakai setiap saat pada saat praktikum. Yang kedua, sarung tangan. Sarung tangan dipakai untuk menangani bahan kimia dan reagen. Yang ketiga, jas lab. Jas lab harus dikenakan dan dikancing selama praktikum berlangsung. Yang keempat adalah masker. Masker digunakan selama praktikum untuk menghindari terjadinya keracunan saluran pernafasan dan juga saluran pencernaan. Yang kelima, ada sepatu tertutup. Sepatu tertutup digunakan untuk menghindari paparan langsung jika terdapat senyawa atau cairan yang tumpah. Yang keenam adalah label keberbahayaan. Label keberbahayaan berfungsi untuk mengetahui bahaya dari senyawa tersebut. Topik ke-8 adalah referensi. Berikut adalah referensi yang digunakan pada praktikum sintesis ini. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.